Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Taba Pratama dari kelas Manajemen Weekend. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika bisnis. Yuk kita simak bareng-bareng. Etika bisnis, latar belakangnya yaitu etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus berkomitmen dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan berdasarkan etika. Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral yang memuat keyakinan benar atau tidak sesuatu, perasaan yang muncul bahwa ia akan salah bila ia melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar, berangkat dari norma-norma moral dan perasaan self-respect bila ia meninggalkannya. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis, yaitu sasaran etika bisnis adalah membangun kesadaran pelaku bisnis bahwa bisnis adalah profit making activity yang harus dicapai dengan cara-cara baik, tidak curang, tidak merugikan orang lain. Keuntungan yang dicapai juga meliputi non finansial, profit, moral, citra, pelayanan, tanggung jawab sosial, integritas moral, mutu, dan kepercayaan. 3. Sasaran lingkup pokok etika bisnis, yaitu etika bisnis sebagai profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Etika bisnis bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya secara baik dan etis. Sasaran yang kedua yaitu menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, karyawan, dan masyarakat luas akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun. Pada sasaran ketiga, etika bisnis berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro. Dalam lingkup makro, etika bisnis berbicara mengenai monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktek-praktek semacamnya yang akan sangat mempengaruhi tidak saja sehat tidaknya suatu ekonomi, melainkan baik tidaknya praktek bisnis dalam sebuah negara tersebut. Pengertian etika bisnis secara etimologi yaitu ethos. Ethos itu adalah bahasa Yunani, jamaknya eta, berarti sikap, cara berpikir, watak, kesusilaan, atau adat istiadat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang kewajiban moral dan hak, kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, nilai yang mengatur benar atau salah yang dianut oleh satu golongan masyarakat. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa, menawarkan keuntungan. Arti bisnis juga didefinisikan sebagai menyediakan barang dan jasa guna untuk kelancaran perekonomian, sistem perekonomian. Teori-teori etika bisnis. Secara umum, teori ini memang berbicara tentang bagaimana perilaku bisnis yang baik dan sesuai dengan norma. Namun ada 4 teori besar yang dipelajari dalam konsep tersebut. Penjelasan 4 teori tersebut yaitu 1. Teori keutamaan. Teori pertama adalah tentang keutamaan, memandang bagaimana seseorang bersikap, perilaku, atau sikap baik seseorang untuk menciptakan watak dan karakter secara baik dan secara moral juga. 2. Teori hak. Secara pembahasan etika pada umumnya, teori hak berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu. Sehingga jika dilihat dari segi bisnis, segala keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. Teori deontologi. Teori deontologi dalam etika bisnis yaitu menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Misalkan Anda bekerja di dalam sebuah perusahaan yang bertugas untuk menangani pemasaran produk, maka sesuai teori deontologi dalam etika bisnis, Anda harus melakukan tugas tersebut dengan baik.
Yang keempat, teori teologi. Teologi ya, maaf kawan-kawan. Kata teologi berasal dari bahasa Yunani yaitu telos yang berarti tujuan dan akhir. Teori ini menganggap bisnis etis adalah yang berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik hingga pada tujuan terakhir. Sehingga dalam kata lain, teori ini mendasarkan konsep kebaikan. Kita lanjut ke pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder merupakan sebuah pendekatan baru yang banyak digunakan khususnya dalam etika bisnis. Belakangan ini, dengan mencoba mengintegrasikan kepentingan bisnis di satu pihak dan tuntutan etika di pihak lainnya. Dalam pendekatan stakeholder adalah pendekatan yang ini memetakan hubungan-hubungan yang terjalin dalam kegiatan bisnis pada umumnya untuk memperlihatkan siapa saja yang mempunyai kepentingan terkait dan terlibat dalam bisnis pada umumnya. Pada akhirnya, pendekatan ini mempunyai satu tujuan imperatif, yaitu bisnis yang dijalankan sedemikian rupa agar hal dan kepentingan semua pihak terkait yang berkepentingan dengan suatu kegiatan bisnis dijamin, diperhatikan, dan dihargai. Sekaligus pendekatan ini bisa dilihat dengan jelas bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis. Pada umumnya, kelompok stakeholder ada dua kelompok, yaitu satu, kelompok primer, terdiri dari pemilik modal atau saham, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, dan pesaing atau rekanan. Yang kedua, kelompok sekunder, terdiri dari pemerintah, lembaga asing, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, dan masyarakat pada umumnya. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Etika bisnis adalah standar-standar yang menjadi pedoman atau acuan manajer dan segenap karyawan untuk mengambil keputusan dalam memasarkan produk dengan beretika yang baik dan benar. Manajemen pemasaran merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan operasional atau tujuan perusahaan. Manajemen pemasaran merupakan sesuatu untuk merencanakan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan agar tercapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Etika bisnis dalam manajemen produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa melalui proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pelaksanaan manajemen produksi memiliki fungsi berorientasi produk dan jasa dalam pengolahan terkait dengan fungsi keuangan di mana ada pengalokasian anggaran, analisis investasi, penyediaan dana, dan pengolahan produk atau kinerja pelayanan jasa. Etika bisnis dalam sumber daya manusia. Etika bisnis dalam sumber daya manusia adalah menjadi salah satu bidang dari manajemen umum seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasi. Manajemen sumber daya manusia ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. Etika utilitarisme. Etika bisnis utilitarisme adalah suatu teori dari segi normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah memaksimalkan penggunaan
biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Etika utilitarisme ini berfungsi sebagai kriteria seleksi bagi setiap alternatif yang bisa diambil. Artinya, sejauh mana alternatif punya kemungkinan mendatangkan manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Utilitarisme sebagai proses dan sebagai standar penilaian, yaitu satu, etika utilitarisme digunakan sebagai proses untuk mengambil keputusan, kebijaksanaan atau bertindak. Kedua, etika utilitarisme sebagai standar penilaian atau tindakan dan kebijaksanaan yang telah dilakukan. Kesimpulan, etika bisnis adalah sebagai seperangkat nilai baik, buruk, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip moralitas. Sasaran etika bisnis adalah membangun kesadaran kritis pelaku bisnis. Etika bisnis dibagi menjadi 4, yaitu 1. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran, etika bisnis dalam manajemen produksi, etika bisnis dalam sumber daya manusia, dan etika utilitarisme. Saran saya dalam etika bisnis ini yaitu ditumbuhkan rasa etika dalam berbisnis agar sama-sama mendapatkan profit yang seimbang dengan modal. Yang kedua, perilaku berbisnis harus ada tata caranya agar tidak merugikan orang lain. Dan ketiga, dalam bisnis pula harus memperhatikan sumber daya manusianya. Berikut adalah saran menurut saya, dan di atas juga ada daftar pustakanya. Lalu sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.